Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1101 sampai bab 1104, tapi cangkangnya berbeda. Apalagi peluru artileri pada kendaraan tank jenis ini yang sebagian besar berupa granat. Jika peluru artileri jenis ini diset ke mode default, tidak apa-apa, setidaknya memberi waktu bagi diri Anda untuk membuangnya. Namun jika diset ke mode lain, akan meledak begitu bersentuhan dengan dirinya sendiri. Masih belum diketahui apakah ia mampu bertahan hingga saat ini. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Ambil napas dalam-dalam sebelum peluru meriam ditembakkan, dia mulai mengedarkan vitalitas di tubuhnya, menunggu serangan fatal. Setelah hening sejenak, saat tank menembak, Li Fugui mengerutkan kening dan menatap moncongnya. Ketika nyala api keluar dari moncongnya, Li Fugui melangkah mundur dan mengarahkan peluru yang terbang dari moncongnya. Sebagai seorang pejuang kuno di tahap akhir Xiantian, ditambah dengan vitalitas pohon induk Black Spirit yang tak ada habisnya di tubuhnya sebagai pendukung, Li Fugui dapat menyebarkan vitalitas keluar dari tubuhnya dengan tidak hati-hati. Ketika tubuhnya dikelilingi oleh vitalitas, Li Fugui melihat bola meriam menembus penghalang yang dibentuk oleh vitalitas tersebut. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangannya, dan menggunakan kedua tangannya untuk memegang erat bola meriam di tangannya. Saat bola meriam ditangkap, Li Fugui melemparkan bola meriam tersebut langsung ke langit hanya untuk berjaga-jaga. Ketika semua orang terkejut, mereka mendengar suara gemuruh keras di atas kepala mereka. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka tidak menyangka akan ada kembang api yang cemerlang bermekaran di langit. Hati Li Fugui benar-benar lega. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia mendongak dan melihat cahaya menghilang di langit. Kemudian dia menoleh ke Zhang De yang linglung dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang, tank milikmu ini tidak terlalu bagus. Hanya saja bola meriamnya agak panas saat disentuh. Lihat, ada lecet di telapak tanganmu. Tapi kekuatannya hanya rata-rata." Mata Zhang De hampir jatuh ke tanah, dan bahkan orang-orang yang mengawasi di sekelilingnya terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Li Fugui bertingkah seperti orang normal. Melihat Zhang De tidak berbicara, dia terus tersenyum dan berkata, "Tuan Zhang, sekarang saya telah menangkap bola meriam dengan tangan kosong. Biarkan masalah ini dilupakan. Jika Anda masih berencana menggangguku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Kata-kata itu baru saja selesai. Tak disangka, seorang wanita berpenampilan bangsawan berbaju biru tiba-tiba bergegas keluar dari mobil. Wanita itu tampak berusia awal 40-an, tapi dia berpakaian sangat centil. Baru saja turun dari bus, wanita itu berteriak memilukan dan berkata dengan keras kepada Zhang De, "Zhang De, kamu bajingan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan putra kami mati secara tidak adil? Musuh yang membunuh putra kami ada tepat di depanmu. Apakah kamu hanya berencana untuk membiarkan mereka pergi?" Saat ini, Hua Duoduo dan Yu Zhen telah berkumpul di sekitar Li Fugui, memastikan bahwa Li Fugui hanya mengalami sedikit lecet di tangannya dan tidak mengalami luka lainnya. Kedua gadis itu, terlepas dari apakah ada banyak orang di sekitarnya, langsung memeluk Li Fugui. Li Fugui merasa sedikit malu, dan berbisik kepada Hua Duoduo dan Yu Zhen, "Jangan lakukan ini dulu, ada begitu banyak orang. Aku akan malu jika kamu melakukan ini." Setelah mendengar ini, Hua Duoduo baru saja menyadari sesuatu dan dengan cepat melepaskan tangannya. Ketika dia mendengar teriakan terus-menerus dari Murong Yue di sampingnya, dia mengumpulkan keberaniannya. Dia melangkah maju dan menatap Zhang De dan berkata kata demi kata, "Tuan Zhang, kamu baru saja mengatakan itu selama Li Fugui. Jika kamu bisa menangkap bola meriam dengan tangan kosong, masalah ini akan selesai. Apakah kamu masih menyesal sekarang?" Zhang Degang mengertakkan gigi. Pikirannya masih kosong seperti mimpi. "Meski tank jenis ini produksi perusahaan kami sendiri belum resmi dikirim ke medan perang, namun sudah melewati berbagai pengujian. Saya pikir itu sangat kuat, tapi dari sudut pandang masa kini, apa bedanya ini dengan lumpur? Terlebih lagi, jika kejadian ini menyebar hari ini,
apakah tentara utara akan tetap menggunakan senjata yang mereka produksi? Sebuah peluru tank sebenarnya ditangkap oleh seorang anak laki-laki yang tidak bersenjata dan bodoh dengan tangan kosong. Ini hanyalah sebuah fantasi. Saat ini, mendengarkan tangisan istrinya dan menghadapi pertanyaan Hua Duoduo, Zhang De merasa tidak mau menerimanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya bisa mengabaikan masalah ini, tapi istri saya..." Sebelum dia selesai berbicara, Mo Tian tidak tahan lagi. Dia bergegas bersama para reporter yang mengawasi di sekelilingnya. "Tuan Zhang, semua orang mendengar apa yang baru saja Anda katakan, tetapi Anda mengatakannya di depan semua orang. Selama adik kecil ini bisa menangkap bola meriam dengan tangan kosong, kamu tidak akan bisa melakukan ini pada saat itu. Kami akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang adik kecil ini telah melakukannya. Apakah kamu masih berencana untuk menarik kembali kata-katamu? Aku telah bekerja di perusahaan kami Kota Baihua selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa grup SID Anda selalu menepati janjinya. Apakah Anda akan mengingkari janji Anda hari ini?" Mo Tian sudah ditangkap saat ini. Kekuatan kuat Li Fugui benar-benar menaklukkannya. Mengingat bahwa meskipun mereka melindungi perdamaian satu pihak pada hari kerja, mereka, polisi, berada di depan umum. Jika karakter kuat seperti Li Fugui ada, bahkan penjahat paling kuat pun mungkin tidak akan berani melakukan sesuatu yang ilegal. Lagi pula, jika seseorang yang bisa menangkap peluru tank dengan tangan kosong bertarung dengan orang biasa, dia mungkin akan mati tanpa jejak jika dia menggerakkan jarinya sedikit pun. Ketika Murong Yue melihat suaminya menyerahkan hak untuk berbicara, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan isak tangis, "Saya hanya memiliki satu putra dalam hidup saya, Zhang Fei, dan Anda membunuhnya tanpa alasan, dan sekarang kamu ingin kami membiarkannya pergi? Tidak mungkin, pastinya tidak." Li Fugui membuang senyum di wajahnya, mendatangi Murong Yue, dan bertanya, "Katakan padaku, karena itu tidak berhasil, apa lagi yang kamu inginkan?" Murong Yue juga melihat adegan di mana Li Fugui menerima bola meriam dengan tangan kosong tadi. Dia tahu tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk membuat orang-orang ini menguburkan putranya bersamanya. Namun sebagai istri Zhang De dan anggota keluarga Murong, dia memiliki kekuasaan penuh untuk mempengaruhi hasil penyelidikan. Selain itu, Direktur Ming dari Biro ke-6 baru saja mengumumkan bahwa Li Fugui dan Hua Duoduo telah dibebas tugaskan sebagai kapten. Pikirkan ini, Murong Yue menyeka air matanya dan berkata, "Aku ingin memberikan anakku keadaan yang bersih, aku tidak bisa membiarkan dia mati tanpa bisa dijelaskan seperti ini." Saat dia mengatakan itu, mata dingin Murong Yue tertuju pada Mo Tian. Menatap Mo Tian, dia mengucapkan kata demi kata, "Direktur Mo, Anda adalah kepala Departemen Kepolisian Kota Baihua kami. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin menyelidiki masalah ini. Oke, Anda selidiki sekarang. Saya bahkan tidak mengatakan saya akan menyelidikinya. Beri kamu waktu 5 menit. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu masih tidak dapat memahaminya dalam waktu 1 jam, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Mo Tian tahu bahwa dia telah menyengat sarang lebah kali ini. Tapi karena dia telah memutuskan untuk bertaruh, dia tentu tidak akan menyesalinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Yue, Mo Tian dengan tenang berkata di depan semua orang, "Oke, izinkan saya menyelidiki masalah ini." Tetapi ketika hasil penyelidikan datang, Murong Yue tidak menunggu Mo Tian selesai berbicara. Lalu dia berkata terus terang dengan niat membunuh di matanya, "Saya pikir semua orang tahu apa hasil penyelidikannya. Anak saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal atau disiplin. Ada begitu banyak orang hari ini. Anda di sini, Direktur Mo, dan Anda mengerti tanpa saya harus mengatakan apapun lagi." Ini adalah ultimatum kepada Mo Tian. Mo Tian tentu saja tahu apa yang dimaksud Murong Yue dengan ini. "Anda pasti mengancamnya. Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati sebelum saya menyelidikinya. Jika penyelidikan dilakukan dengan baik, semuanya akan baik-baik saja saat itu. Jika penyelidikannya tidak baik, saya akan membiarkan Anda menguburkan putra saya bersamanya." Alasan mengapa Murong Yue berani mengancam Mo Tian seperti ini bukan hanya karena kekuatan Zhang De, tapi juga keluarga Murong.
Belum lagi Mo Tian, bahkan pemimpin terbesar di kota Baihua ada di sini. Jadi masalah ini mungkin harus bias terhadap mereka. Mo Tian tahu betul betapa besarnya tekanan di pundaknya. Dia memandang Zhang De tanpa daya. Tetapi Zhang De berpura-pura menutup mata, menoleh, dan diam-diam menyeka air matanya. Kebencian di hati Li Fugui menjadi semakin kuat jika dia tidak melihat Hua Duo dan Wakil Direktur Ming hari ini. Bagaimana dia bisa membiarkan bajingan Zhang De menjadi begitu sombong? Melihat Mo Tian hendak memimpin orang untuk menyelidiki, Li Fugui tiba-tiba berdiri di depan Mo Tian, meraih lengan Mo Tian, dan berkata kepadanya, "Tidak perlu menyelidiki, para saksi telah dibawa pergi oleh mereka, dan pengawasan hotel telah dihapus. Sekarang pergilah selidiki, apa yang bisa diselidiki." Qi Kuaichuo berkata. Li Fugui menatap Zhang De dan Murong Yue di depannya dan berkata kata demi kata, "Zhang De, aku tidak punya niat berurusan denganmu hari ini karena putra satu-satunya sudah mati. Tapi sekarang kamu cuek banget ya. Kamu mau main kan? Aku akan bermain denganmu hari ini." Setelah Li Fugui mengatakan ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Zhang De dan Murong Yue bergidik setelah mendengarkan kata-kata Li Fugui. Li Fugui, sebaliknya, mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk mencari saksi. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara dari interkom di tangan Zhang De. "Tuan Zhang, apakah Tuan Zhang ada di sini?" "Tidak, Tuan Zhang, kami baru saja dalam perjalanan pulang." Seekor ular piton raksasa dan seekor rubah muncul, dan ketiganya dirampok. Setelah mendengar ini, Zhang De tertegun. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia bertanya dengan heran, "Apa katamu? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kerumunan tiba-tiba mulai ribut. Mendengar suara berisik di kejauhan, Li Fugui dan yang lainnya melihat keluar kerumunan. Tadi sangka, rubah putih kecil dan ular hitam besarnya sedang melaju kencang di sepanjang jalan. Semua orang menyingkir, berseru kaget, sesaat. Setelah melihat rubah putih kecil dan ular hitam besar berhenti satu demi satu, ular hitam besar itu tiba-tiba meludahkan 3 orang dari mulutnya. Ketiga orang ini tidak lain adalah Guan Cheng, Yang Hun, dan Wu Hua. Setelah ketiga orang itu mendarat, tubuhnya berlumuran lendir dari mulut ular hitam besar itu. Ular hitam besar itu berubah menjadi setebal penggilas adonan dalam sekejap mata, lalu menghilang di malam hari. Dan Yuzhen Xiaobai juga berubah menjadi seukuran rubah biasa, seperti cahaya putih. Ia melintas di udara dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah ketiga orang itu mendarat, mereka kaget dan terus berteriak minta tolong. Li Fugui menunjukkan senyum bangga di bibirnya, memandang Mo Tian di sebelahnya dan berkata, "Direktur Mo, saya baru saja mengatakan bahwa saksi dibawa pergi, dan sekarang saksi ada di sini. Haha, jika Anda ingin menyelidiki, cukup selidiki langsung." Baru saja dijatuhkan, ponsel Li Fugui tiba-tiba berdering. Setelah menyambungkan telepon, saya tidak menyangka suara Tuan Gong yang terdengar di ujung telepon yang lain. "Saudaraku, apakah semuanya sudah beres? Saya baru saja mendapat kabar bahwa kota Baihua telah memblokir internet secara langsung. Untungnya, saya dan operator ini hubungan bisnisnya baik dan jaringannya baru saja dipulihkan." Mendengar ini, Li Fugui dengan cepat mengucapkan terima kasih dan berkata, "Orang tua, terima kasih banyak. Anda telah melakukan kebaikan yang besar bagi saya, baru saja." Li Fugui masih memikirkan cara untuk menghancurkan grup SIT sepenuhnya. Sekarang setelah mendengar apa yang orang tua itu katakan, aku langsung mendapat ide. Hanya obrolan singkat, Li Fugui melirik Zhang De, mendengus dingin dan berkata, "Zhang De, kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Sekarang aku akan membiarkanmu grup SIT hilang sepenuhnya di kota Baihua." Tinggalkan kata-kata ini, Li Fugui datang ke tengah kerumunan dan berteriak keras pada keributan itu, "Semuanya, diam, diam, internet baru saja tersedia. Sekarang tolong nyalakan ponsel Anda, karena kami ingin memberi mereka keadilan. Maka kami biarkan semua netizen Tiongkok melihat apa itu keadilan." Zhang De dan Murong Yue sedikit panik, terutama Zhang De.
Dia tahu betapa besar kekacauan yang akan ditimbulkan oleh masalah ini setelah diunggah ke internet. Meskipun grup Sid mereka memiliki teknologi yang kuat, Lee Fugui dan yang lainnya memegang teguh moral yang tinggi dalam masalah ini. Apalagi ia bangga dengan senjata yang diproduksi perusahaannya. Dengan senjata berkualitas tinggi ini, dia bisa mendapatkan pijakan di kota Baihua dan industri militer Tiongkok. Namun saat ini, peluru yang ditembakkan tank yang pertama kali dikembangkan oleh keluarga saya justru ditangkap dengan tangan kosong. Begitu kabar ini tersiar, siapa yang berani membeli senjata mereka? Adapun Murong Yue, dia juga sedikit bingung saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa setelah putranya meninggal, dia akan membunuh semua orang yang membunuh putranya dan membiarkan mereka menguburkannya bersamanya, sehingga masalah ini dapat diselesaikan. Tapi sekarang, jika para reporter ini dan orang-orang di sekitarnya benar-benar membuka internet dan melakukan siaran langsung, begitu air berlumpur tentang putranya bergejolak, semua yang telah dia rencanakan dan kelola di keluarga Zhang selama bertahun-tahun mungkin akan hilang. Namun, Lee Fugui sama sekali tidak memberi ruang bagi Zhang De dan Murong Yue untuk bernegosiasi. Dia melihat seseorang telah memulai siaran langsung dan mengarahkan kamera ke arah mereka. Lee Fugui adalah orang pertama yang melangkah maju dan mendatangi Wu Hua, Guan Cheng dan Yang Hun. Dia meraih Guan Cheng terlebih dahulu dan bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Zhang Fei, karena mengapa kamu dibunuh?" Guan Cheng sudah lama ketakutan kehabisan akal oleh ular hitam besar Lee Fugui dan Xiao Bai milik Yu Zhen. Setelah hidup bertahun-tahun, pernahkah mereka bertemu monster seperti itu? Sejujurnya, memasukkan benda ini ke dalam mulut Anda lebih menakutkan daripada sekadar menembak mati mereka. Saat ini, dia menghadapi pertanyaan Lee Fugui. Untuk bertahan hidup, atau lebih tepatnya, agar tidak ditangkap oleh ular besar di mulutnya lagi, Guan Cheng berteriak tanpa berpikir, saya katakan, masalah ini semua adalah kesalahan Zhang Fei. Ya, kitalah yang harus disalahkan. Kita semua bajingan. Kita salah, saudaraku, kita salah. Tolong, biarkan kami pergi. Selama kamu bisa melepaskan kami hari ini dan jangan serahkan aku pada ular hitam besar itu, aku setuju dengan semuanya. Saudaraku, aku bersujud padamu. Mendengar ini, Lee Fugui hanya tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin Anda bersujud kepada saya hanya ingin Anda menceritakan keseluruhan ceritanya dengan hati-hati, saya secara alami akan mengampuni Anda ketika saatnya tiba, saat ini momen. Bagi Guan Cheng, Yang Hun dan Wu Hua, kata-kata singkat Lee Fugui hanyalah sebuah hadiah yang luar biasa. Memikirkan adegan di mana mereka dihadang oleh dua binatang, ular hitam besar dan roh rubah, mereka bertiga merasa bahwa ini 100 kali lebih menakutkan daripada mimpi buruk yang mereka alami di paruh pertama hidup mereka. Tidak heran mereka takut, bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Di mana hal ini terjadi? Belum lagi mereka. Bahkan prajurit kuno biasa pun mungkin akan ketakutan ketika menghadapi pemandangan seperti itu. Yang Hun, Guan Cheng dan tiga lainnya saling memandang. Wu Hua adalah orang pertama yang bergegas keluar dan berkata kepada Lee Fugui dengan cepat, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang ada di dalam. Tepat ketika Wu Hua hendak menceritakan situasi sebenarnya, Zhang De dalam putus asa. Dia langsung melirik kedua pengawal di sebelahnya. Ketika pengawal melihat ini, meskipun Mo Tian ada di sana, dia tetap mengambil pistol di tangannya, mengarahkan pistolnya ke Wu Hua, Guan Cheng dan lainnya dan mulai menembak. Lee Fugui sudah lama berharap Zhang De akan melakukan hal seperti itu. Dengan mata dan telinganya ke segala arah, dia melihat seseorang menodongkan pistol ke Wu Hua. Tepat ketika lawan hendak menembak, Lee Fugui terbang ke depan dan menembak ke arah Wu Hua. Hua Duo berkata, Duo, Yu Zhen, lindungi mereka bertiga, dan jangan biarkan mereka membunuh siapapun dan membungkam mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lee Fugui sudah bergegas ke pria itu dan mencubit pergelangan tangan pria itu dengan dua jari. Dengan sedikit kekuatan, pihak lain menjerit. Melihat ini, Mo Tian buru-buru berdiri dan berteriak kepada polisi khusus di sekitarnya.
dengarkan aku, segera kelilingi kami untuk melindungi ketiga saksi, dan siapapun yang berani bertindak gegabah akan ditembak mati." Mata Zhang De dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terlihat panik, dia tahu jika apa yang terjadi malam ini disiarkan langsung, grup seed mereka akan hancur total. Melihat Li Fugui, Hua Duoduo dan Yu Zhen, mata Zhang De berdarah karena kebencian, dan hati Murong Yue juga gelisah saat ini. Tujuan kedatangannya ke keluarga Zhang sangat sederhana, tidak lebih dari untuk dapat sepenuhnya mengendalikan grup seed dalam beberapa tahun. Saat ini, dia telah memasang jebakan dan hanya menunggu Zhang De untuk terjun ke dalamnya. Jebakan, tapi dia tidak ingin melihat semuanya akan berhasil. Tetapi mereka tidak ingin Cheng Yaojin muncul di tengah jalan, dan Li Fugui, bajingan itu, benar-benar memimpin orang lain untuk memukuli putranya sendiri sampai mati. Jika masalah terus berlanjut seperti ini, diperkirakan Seed Group akan bangkrut. Begitu Seed Group bangkrut, semua yang telah dijalankannya selama lebih dari 20 tahun akan sia-sia. Pikirkan ini, Murong Yue tidak punya pilihan selain mengesampingkan sementara rasa sakit karena kehilangan putranya. Dia mengepalkan tinjunya dan berbisik kepada Zhang De di sebelahnya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu benar-benar ingin grup seed kita bangkrut?" Zhang De tentu saja tidak menginginkan ini. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Nak, apakah kamu benar-benar berencana putus dengan kami?" Li Fugui mendengus dingin. Jika tidak ada saksi sekarang, dia mungkin tidak berani. Untuk segalanya terlalu besar. Bagaimanapun, tentara utaralah yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan grup seed. Meskipun dia kuat sekarang, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menjadi musuh dari pasukan reguler yang serius. Tapi sekarang berbeda, dia ada di sisi kanan. Memikirkan penampilan arogan Zhang De barusan, Li Fugui menatap Zhang De dengan dingin dan berkata kata demi kata, "Orang tua, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang para saksi ada di sini, putramu mencari kematian sendirian, dan kamu masih bisa membawa tank, artileri, dan senjata lain untuk menimbulkan masalah bagi kami. Sungguh tidak tahu malu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda hari ini. Grup seed Anda juga akan melakukannya. Nyatakan bangkrut hari ini, atau saya akan membiarkan grup seed Anda bangkrut." Hua Duoduo adalah orang yang memiliki gambaran umum tentang situasi secara keseluruhan. Dia tahu pentingnya grup seed bagi tentara utara. Jika Leng Buding menjatuhkan grup seed sekarang, tidak akan ada persiapan dari atas, dan pasti akan menimbulkan keributan. Karena itu, setelah Li Fugui selesai berbicara, Hua Duoduo mendatangi Li Fugui dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, terima saja saat kamu melihatnya. Jangan kasar dan tidak kenal ampun." Li Fugui melirik Hua Duoduo. Tanpa berpikir juga banyak, dia bertanya balik, ketika Zhang De menelepon untuk mengancam saudari Ming barusan. "Apakah dia pernah memikirkan hal ini? Sekarang kamu memberitahuku untuk tidak bersikap kasar dan tidak kenal ampun. Oh, aku akan mengatakan yang sebenarnya hari ini. Kamu harus melakukannya, jangan memaafkan." Zhang De melihat sekeliling ke arah petugas polisi khusus yang dipimpin oleh Mo Tian dan kamera, merasakan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Setelah menghirup udara dingin, Zhang De hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui, "Adik, jika kamu melakukan ini, bukankah kamu takut Suster Ming akan kesulitan melakukannya di game ke-6? Li Fugui memutar mata Zhang De, berkata dengan wajah tenang, "Anak tua, jangan terlalu dekat denganku. Haha, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin menjadi omong kosong wakil kapten game ke-6. Adapun Ming Ming, kakak, jika dia tidak bisa melanjutkan di game ke-6, dia bisa datang kepadaku kapan saja. Meskipun aku, Li Fugui, tidak punya banyak uang, saya masih punya cukup uang untuk menghidupi seorang wanita. Masalah besar, saya akan mendukungnya selama sisa hidupnya. Saat ini. Li Fugui telah memutuskan untuk sepenuhnya melenyapkan Seed Group dari Baihua kota. Butir-butir keringat muncul di dahi Zhang De. Menyeka keringat di dahinya,
Dia memandang Guan Cheng dan yang lainnya yang dilindungi oleh lapisan polisi khusus, dan tersenyum pahit. Adik, kamu tidak boleh mengatakan itu. Haha, kamu mungkin benar-benar punya uang. Tetapi Anda harus tahu lebih baik bahwa bisa menjabat sebagai wakil direktur biro ke-6 tidak dapat diukur dengan lebih banyak uang. Anda tidak tahu apa yang diinginkan Sister Ming, dan Anda tidak dapat mengetahuinya. Li Fugui tertawa kecil, berkata, "Haha, kenapa kamu banyak bicara? Apakah kamu benar-benar ingin mengejar ketenaran dan kekayaan sepanjang hidupmu? Tidak bisakah kamu menjalani kehidupan yang kamu inginkan dengan santai? Aku tahu apa yang kamu maksud. Kamu hanya ingin memberitahu aku. Aku tidak cukup tinggi untuk mengetahui apa yang diinginkan Sister Ming. Tetapi aku juga memberitahumu, meskipun aku tidak tahu apa yang diinginkan Sister Ming, aku tahu bahwa seseorang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Apakah aku tahu? Ribuan mil jauhnya, di kantor pusat biro ke-6, di kantor Sister Ming." Sister Ming memegang ponselnya dan melihat gambar di ponselnya. Dia tidak bisa menahan senyum sedihnya, dan mendesah dengan suara rendah, "Fugui, kamu bocah bodoh? Aku tidak tahu itu cara terbaik hidup berarti hidup. Dirimu sendiri, hanya saja ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Ketika Sister Ming menghela nafas, dia tidak menyangka tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saudari Ming buru-buru meletakkan ponselnya dan berbisik ke pintu, "Masuk." Pintu dibuka dengan lembut, dan Sun Soukang datang untuk duduk di depan Saudari Ming sambil setengah tersenyum. Saudari Ming berdiri dan secara pribadi memberikan Sun Soukang membuat teh. "Wakil Direktur Sun, mengapa Anda ada di sini sekarang?" Mengajukan pertanyaan, Sun Soukang berkata perlahan, "Saya baru saja mendengar tentang kejadian di pasar Baihua. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Apakah Anda benar-benar berniat membiarkan Li Fugui yang gila ini terus menimbulkan masalah seperti ini?" Saudari Ming meletakkan cangkir teh di dalamnya di depan Sun Soukang. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat ini, Li Fugui dan Hua Duo tidak lagi menjadi anggota game ke-6. Saya hanya mengikuti instruksi di atas dan untuk sementara mencopot mereka dari posisi mereka sebagai kapten dan wakil kapten. Langkah selanjutnya adalah langsung mengeluarkan pemberitahuan mengeluarkan mereka berdua dari game ke-6. Mendengar ini, Sun Soukang mau tidak mau melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya. "Apa yang kamu katakan? Telah mencopot dua kapten dan wakil kapten, posisi?" Suster Ming mengangguk. Pikiran Sun Soukang menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sister Ming akan membuat keputusan gila kali ini. Yang terpenting adalah setelah mendengarkan keinginan Sister Ming, dia sebenarnya ingin mengeluarkan kedua orang ini dari game ke-6. Dengan kata lain, setelah game ke-6, tidak akan ada lagi Hua Duo dan Li Fugui, dan Sun Soukang bisa membalas dendam kapan saja. Meskipun dia bahagia di dalam hatinya, Sun Soukang tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia perlahan berkata, "Apakah keputusanmu terlalu ceroboh?" Saudari Ming menghela nafas, "Oh, jika semuanya berkembang sampai ke titik ini, jika aku kalau tidak, ide bagus apa lagi yang bisa ada? Anda tidak tahu Baihua Seed Group, sebagai satu-satunya perusahaan militer yang masuk 10 besar di negara ini. Mereka memiliki teknologi dan pengaruhnya. Semuanya sangat besar. Kapan Li Fugui menyebabkan bencana besar kali ini? Direktur Administrasi Umum segera menghubungi saya dan meminta saya untuk menangani masalah ini dengan baik. Jika saya terus melindungi kedua orang ini, saya khawatir saya tidak dapat lagi menjadi wakil direktur." Setelah mendengar ini, Sun Soukang dengan ragu-ragu berkata, "Tetapi sekarang Li Fugui ada di sana bersiap untuk menjatuhkan grup Seed secara langsung. Kamu." Saudari Ming berdiri dan terus berjalan di tanah. "Saya hanya menelepon sekarang, tapi aku khawatir Li Fugui tidak mau mendengarkanku." Sun Soukang berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan menelepon Li Fugui." Keadaan sudah seperti ini, untuk demi itu, siapa yang tidak ingin mendapat bagian dari pujian? Sun Soukang tahu bahwa siapapun yang dapat menyelesaikan masalah ini sekarang dan meminimalkan pengaruhnya akan lebih yakin menjadi wakil direktur eksekutif. Namun, Sun Soukang masih meremehkan Sister Ming.
Alasan Sister Ming menolak adalah karena dia merasa situasi sebenarnya belum matang, dan pada saat ini Li Fugui sedang marah. Jika dia menelepon, dia mungkin akan membuat Li Fugui semakin kesal. Lebih-lebih lagi, meskipun Li Fugui berperilaku agak ceroboh dalam hal ini, dari kata-katanya, Sister Ming dapat sepenuhnya merasakan bahwa anak laki-laki ini masih berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Sebagai seorang wanita yang sudah membicarakan pernikahan, Saudari Ming juga memiliki pemikiran tentang seorang wanita yang lemah, dan dia juga mendambakan seorang pria untuk melindunginya. Namun hal-hal di luar dugaannya, hingga saat ini pangeran menawan di hatinya belum pernah muncul. Namun kemunculan Li Fugui membuat mata Saudari Ming berbinar. Meski anak laki-laki ini belum tua, dia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik dari pria manapun yang pernah dilihatnya. Coba pikirkan, jika Li Fugui beberapa tahun lebih tua, dia akan bersedia menikah dengan Li Fugui. Sayangnya perbedaan usia antara Li Fugui dan saya sendiri cukup besar. Setelah Sister Ming mengangguk, Sun Soukang mengeluarkan ponselnya tepat di depan Sister Ming. Ketika dia hendak menelepon, untuk menghindari rasa malu, Sister Ming berjalan keluar pintu dan berkata kepada Sun Soukang, "Wakil Direktur Sun, telepon Li Fugui dulu. Dan saya akan keluar dan menginformasikan hal berikut untuk meminta media besar agar tidak mempublikasikan informasi apapun tentang Seed Group untuk saat ini." Sun Soukang tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketika Sister Ming keluar, Sun Soukang segera melaporkan panggilan Li Fugui. Li Fugui sedang memarahi Zhang De ketika dia tiba-tiba mendengar nada dering ponselnya. Dia mengira itu adalah Saudari Ming. Dia menjawab panggilan itu dan sebelum Saudari Ming dapat berbicara, Li Fugui berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin lebih? Apakah kamu akan mengeluarkanku dari game ke-6? Kata-kata itu membuahkan hasil. Sun Soukang memarahi dengan suara dingin. "Li Fugui, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda bukan lagi wakil kapten tim kedua, Anda masih menjadi anggota inning ke-6 sebelum pemberitahuan dikeluarkan. Sebagai anggota dari inning ke-6, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu." Li Fugui tidak menyangka Sun Soukang akan meneleponnya saat ini. Dengarkan Sun Soukang terus berteriak di ujung telepon. Li Fugui mengumpat dengan santai, "Sun Soukang, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Saya dengan sukarela keluar dari game ke-6. Saya berhenti, apa-apaan ini? Saya tidak menyangka game ke-6 bisa melakukan ini dengan perusahaan lokal. Sesuatu terjadi tanpa malu-malu. Nona Yuzhen diintimidasi dan pihak lain mengeluarkan pistol dan mengancamnya. Anda harus mematuhi pihak lain dan melepas celana Anda dan membiarkan pihak lain mempermalukan Anda. Sekarang saya memiliki bukti manusia dan fisik. Itu ternyata kamu, Sun Soukang. Bisa mengalahkanmu. Telepon aku dan minta aku bertanggung jawab atas tindakanku. Katakan padaku, tindakan apa yang harus aku tanggung? Apakah aku melakukan pembunuhan dan membakar, atau apakah aku mengancam istrimu dengan senjata? Bajingan tua, aku melihatmu. Kamu sama dengan kaisar lokal seperti Zhang De. Juga, berhenti meneleponku. Jika kamu meneleponku lagi, aku akan memarahimu lagi. Juga, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membawakan semua master di game ke-6 kepadaku. Bagaimanapun, dengan begitu banyak orang yang hadir hari ini, aku ingin melihat apakah kamu, Sun Soukang, dapat menyingkirkan semua reporter media yang berdedikasi ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui langsung menutup telepon. Di ujung lain telepon, Sun Soukang hampir muntah darah. Aku menelepon dan mengucapkan beberapa patah kata, tapi aku tidak menyangka Li Fugui bajingan itu akan berkata begitu banyak sekaligus. Melihat telepon yang telah ditutup, Sun Soukang menjadi geram dan mengumpat dengan keras. Kamu bajingan, kamu menungguku untuk memotongmu menjadi beberapa bagian." Adapun Zhang De, dia juga kaget dengan keberanian Li Fugui. Zhang De juga pernah mendengar tentang siapa Sun Soukang, Viper dari markas besar Biro ke-6, wakil direktur yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, tidak mau menelepon untuk memohon belas kasihan, tetapi dimarahi oleh Li Fugui sebagai cucunya. Sekarang sepertinya bahwa grup Seed mereka kali ini seperti menendang wajah dengan batu. Untuk terus memperluas dampak kejadian ini,
Li Fugui menutup telepon dan langsung menemui Wu Hua. Wu Hua, apakah kamu menghapus videonya? Bersambung.